Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat KPI. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh rasa semangat dan bahagia. Kampus News kembali hadir menemani Anda dalam edisi Kampus News Petang untuk menyuguhkan rangkaian informasi yang penting, aktual, serta dapat dipercaya. Bersama saya Muhammad Ihsanul Fikri, inilah Kampus News selengkapnya. Baik pemirsa, laporan kegiatan liputan investigasi pada mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita. Pada minggu ini, saya bersama tim telah melakukan proses syuting, editing, evaluasi, serta review penayangan investigasi yang menyangkut isu penting terkait transformasi Royal, Kota Serang yang kini diubah menjadi Braga. Dan bagaimana perubahan tersebut berdampak terhadap UMKM serta pedagang kaki lima. Ya pemirsa, berapa waktu terakhir ini pemerintah Kota Serang mengubah kawasan Royal menjadi kawasan bergaya Braga, sebuah konsep tata ruang yang menyerupai Braga Bandung atau Malioboro di Yogyakarta. Ya, tujuannya adalah meningkatkan daya tarik wisata, memperindah kota dan menghadirkan nuansa ruang publik baru bagi masyarakat. Namun di balik keindahan wajah baru kota, terdapat sisi lain yang justru memunculkan dampak besar terhadap para pelaku usaha kecil. Sebelum dilakukan revitalisasi, area Royal dikenal sebagai pusat aktivitas UMKM serta pedagang kaki lima. Setelah proyek berjalan, para PKL direlokasi ke Pasar Kepandean, tempat yang kini menjadi relokasi baru bagi mereka untuk berjualan. Sayangnya berdasarkan temuan awal kami di lapangan, mobilitas pembeli di Pasar Kepandean sangat rendah. Tempatnya sepi, alur konsumen tidak mengalir, dan banyak pedagang mengaku pendapatan mereka menurun drastis. Beberapa pedagang menyampaikan bahwa pendapatan yang biasanya bisa mencukupi kebutuhan harian kini turun sampai lebih dari 50%. Tidak sedikit yang mengaku kesulitan membayar sewa lapak dan biaya operasional harian. Dalam minggu pertama, saya bersama tim melakukan berbagai tahapan penting dalam proses liputan investigasi. Kami memulai dengan pengumpulan data lapangan, mewawancarai pedagang Royal sebelum dan sesudah direlokasi. Kemudian mendokumentasikan visual kawasan Braga baru serta melakukan penelusuran aktivitas di Pasar Kepandean. Setelah itu kami masuk ke tahap syuting di beberapa titik termasuk area Royal, Braga Serang, hingga Pasar Kepandean. Saya melihat langsung bagaimana kondisi pedagang yang berjuang tetap bertahan di tengah perubahan besar yang terjadi. Kemudian memasuki pada pertengahan minggu kedua, kami melakukan proses editing. Tahapan ini cukup memakan waktu yang sangat banyak, karena kami harus menyusun struktur visual yang informatif, menyamakan tone footage, melakukan perapian audio, hingga memastikan alur cerita liputan dapat dipahami secara jelas oleh penonton. Kami juga melakukan kerja kelompok intensif, menyesuaikan naskah investigasi, memperbaiki transisi, hingga meninjau ulang bagian-bagian yang masih kurang kuat. Baik, kemudian pada akhir minggu ketiga, pada minggu kemarin, pada kelompok kami telah melaksanakan sesi review penayangan investigasi kelompok pertama yang menjadi bahan pembelajaran bersama. Dalam review tersebut ada berbagai evaluasi yang diberikan pada teman-teman kelompok 1. Terdapat beberapa hal yang disorot, mulai dari penguatan angle berita, pendalaman informasi, sampai penekanan pada akurasi data di lapangan. Kami yang menonton pun mendapat gambaran bagaimana seharusnya struktur investigasi dibangun, bagaimana pembawaan yang harus konsisten, serta bagaimana editing dapat memperkuat pesan berita. Dari evaluasi itu, saya sendiri merasa banyak sisi teknis dan editorial yang bisa diperbaiki untuk produksi kelompok kami nanti. Ya pemirsa, itulah rangkaian kegiatan investigasi yang kami jalankan selama seminggu ini, mulai dari editing, review film, hingga evaluasi penayangan dan arahan. Sebagai mahasiswa jurnalistik, saya menyadari bahwa liputan investigasi tidak hanya menuntut ketelitian dan keberanian saja, tapi juga empati terhadap masyarakat yang berdampak kebijakan. Saya Muhammad Ihsanul Fikri melaporkan. Sampai jumpa di laporan investigasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.